Halo, selamat datang di Riyandi Channel. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai tugas guru dan beberapa peraturan yang di sekolah ya. Oke, tugas guru sebelumnya itu udah disampaikan cuman 3 tapi berat ya, berat sekali. Terutama tugas mendidik. Mendidik itu sangat berat sekali. Karena guru harus banyak belajar ya, dan belajar mendidik itu di luar kelas, itu di luar kelas perkuliahan. Belajar dari pengalaman ya, belajar dari siswa, karena terkadang guru dari seorang guru itu adalah siswanya sendiri. Belajar menghadapi mereka ya, sesuai zaman itu bagaimana. Dan mendidik itu di dalamnya ada membimbing, mengingatkan, mengarahkan dan lain sebagainya. Itu tidak mudah, pekerjaan yang tidak mudah. Dan sebagai guru itu kan ibarat model ya, ibarat model. Jadi siswa itu terkadang melihat guru itu dari penampilan ya, penampilan dari ujung kaki sampai ujung kepala ya. Makanya kalau kita mau menegur anak yang rambutnya panjang, anak yang pakainya nggak rapi, maka guru itu harus rapi dulu pakaiannya, harus pendek dulu rambutnya gitu ya, harus rapi dulu rambutnya. Jadi guru itu pakaian harus dimasukkan, pakai ikat pinggang ya, hal-hal sepele, hal-hal kecil gitu ya. Cuman itu akan menjadi penilaian bagi seorang siswa. Pakai nama di sini ya, name tag. Nah, nama di sini itu memudahkan siswa memanggil nama kita sebagai seorang guru ya. Jadi jangan ada lagi siswa itu yang memanggil guru itu dengan mata pelajaran. Misalnya guru agama dipanggilnya Pak Guru Agama atau Pak Agama, atau guru bahasa Inggris dipanggilnya Pak Bahasa Inggris atau Ibu Bahasa Inggris ya, Pak PPKN ya. Nah, jadi kita bantu anak-anak itu untuk mengingat nama kita ya, salah satunya dengan name tag di sini ya, ada nama gitu ya. Dan saya sebagai guru selalu pakai itu ya, selalu pakai nama itu. Meskipun ada yang bilang pejabat ya, macam-macam gitu ya. Ada guru yang bilang ini seperti pejabat ya, bukan masalah pejabatnya, karena kita sebagai guru itu yang harus memberikan penampilan terbaik ya, karena anak-anak itu juga menilai kita ya, menilai kita. Dan sebagai guru kita itu bukan cuma memberi contoh, tapi kalau bisa menjadi contoh ya, menjadi contoh buat anak-anak. Misalnya pakaian rapi itu kan kita jadi contoh, kemudian membuang sampah pada tempatnya ya, kita menjadi contoh ya. Kemudian kalau kita bilang anak-anak tidak boleh merokok di lingkungan kelas, ya gurunya jangan merokok ya, gurunya jangan merokok di lingkungan kelas. Ngumpet-ngumpet lah memang merokok ya, kalau bisa jangan merokok, cuman jangan sampai merokok dan terlihat oleh siswa ya, terlihat oleh siswa di lingkungan kelas itu jangan ya. Kalau memang siswa itu ada aturan tidak boleh merokok di lingkungan kelas. Kemudian kalau ada aturan bahwa siswa itu tidak boleh terlambat, maka gurunya jangan sampai terlambat masuk ke dalam kelas ya, masuk ke dalam kelasnya ya, tidak boleh terlambat. Nah, kalau datang ke sekolah ya, nah datang ke sekolah itu tergantung ya, tergantung, karena ada guru yang harus datang setengah 7 misalnya, atau jam 6.15 itu guru harus datang nyampe ke sekolah. Tapi ada juga guru yang datang itu jam 9. Nah, kita jangan menilai dulu guru datang jam 9 itu gurunya terlambat. Kenapa? Karena guru honorer, guru swasta itu digaji itu hanya berdasarkan jam mengajar ya, berdasarkan jam mengajar. Misalnya guru itu dapat 10 jam mengajar di sekolah itu. 10 jam itu dihitung dari tet masuk kelas sampai tet pulang kelas atau keluar kelas gitu. Nah, misalnya kalau guru itu mulai ngajar jam 10 misalnya, kemudian dia datang jam 9 ke sekolah.
itu belum terlambat gurunya, ya, belum terlambat. Kenapa? Karena dia ngajarnya jam 10 masuk kelasnya. Beda cerita jika guru itu adalah guru tetap yayasan, kemudian guru PNS, itu ada pembayaran di luar jam mengajar, guru piket misalnya, atau guru yang ngajar di jam pertama. Itu nggak boleh telat kalau guru ngajarannya di jam pertama. Tapi kalau gurunya ternyata jam ngajarnya ini guru honor, guru swasta, sekolah swasta, dan dia bukan PNS, dia bukan guru tetap, dia ngajarnya misalnya jam 9 masuk kelasnya, dia datang jam 8, nah itu belum telat. Guru itu belum telat. Dia masuk jam 9, terus harus masuk jam setengah 7. Dari jam setengah 7 sampai jam 9 dia ngapain? Karena nggak ada pembayarannya di sana. Ya, nggak ada pembayarannya di sana. Tapi kalau ada guru ngajar jam 9, datang jam 7, atau datang setengah 7, atau datang jam 8, ya itu nggak masalah. Artinya guru itu bisa melakukan hal lain di sekolah, mengerjakan pekerjaan sekolah yang lain meskipun tidak ada bayarannya, nggak ada perhitungannya, ya, nggak ada perhitungannya, karena dia guru honor, guru swasta yang hanya dibayar berdasarkan jam ngajar saja. Oke, dan kemarin juga kita sudah membicarakan mengenai peraturan sekolah, ya, peraturan sekolah. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa setiap sekolah itu punya peraturan berbeda-beda, ya. Oke, nah selain peraturan sekolah, guru itu juga kalau bisa punya peraturan tersendiri, ya, peraturan tersendiri yang disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini atau aturan dalam kelas dalam mata pelajaran guru itu disesuaikan atau didiskusikan dengan siswa-siswa itu. Kesepakatannya didiskusikan dulu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu didiskusikan dulu. Misalnya, dibikinlah kesepakatan mengumpulkan tugas tidak boleh lewat dari jangka waktu yang sudah disepakati. Nah, itu kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelas dibikin saling menjaga kebersihan, maka tidak boleh ada baik siswa maupun guru membuang sampah di dalam kelas. Atau kesepakatan kelas tidak boleh datang terlambat misalnya, maka guru tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas, siswa pun tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, itu kesepakatan. Nah, kesepakatan kelas ini macam-macam tergantung kesepakatan dari kelas. Nah, ini kesepakatan kelas itu dibicarakan itu di awal masuk atau di awal tahun biasanya, ya. Di awal tahun dibikinlah sebuah kesepakatan, tapi tetap merujuk kepada peraturan baku yang sudah dibikin oleh sekolah. Peraturan bakunya kita lihat, kemudian kita sesuaikan, ya, kita sesuaikan dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang dibikin bersama, gitu ya. Intinya kesepakatan kelas itu dibuat gimana caranya agar belajar itu atau ruangan belajar itu bisa berjalan dengan nyaman, menyenangkan, dan tidak ada yang melakukan pelanggaran, ya, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oke, jadi itu kurang lebih, ya, sharing-sharing yang bisa saya sampaikan, ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. I hope you learn something from this video. Bye-bye.